A vast secret cyber underworld. It's called the dark web, and people aren't using it to buy shoes. They're buying drugs, weapons, anything you can imagine. The dark web can only be accessed through special routing software or browsers. These browsers, for example, The Silk Road was one of the first online black markets where you could buy drugs, guns, and child pornography. Sebenarnya, ramai orang tidak menyadari di dunia ada namanya laman sesawang gelap. Internet yang kita gunakan setiap hari untuk mengakses, untuk mencari sesuatu atau apa saja dikenali sebagai surface. Dan surface itu cuma 4% dari dunia internet yang sebenar. %96% internet yang kita tidak ketahui itu dikenali sebagai deep web dan dark web. Laman sesawang ini tidak boleh diakses sembarangan karena mempunyai keterlaluan atau memerlukan F tertentu untuk memasuki laman sesawang yang dikatakan gelap ini. Hai geng, apa kabar? Saya harap Anda semua sehat saja. Saya harap kamu semua happy dan enjoy dengan kehidupan Anda. Cuma hati-hati dengan pandemik ini. Dalam video kali ini saya ingin membahas tentang dunia internet yang gelap dikenali sebagai dark web. Dan apa saja benda yang dijual dalam dark web. Untuk mengelak rakan-rakan yang melihat video ini salah faham dengan video ini, saya ingin katakan dengan jelas, tujuan saya buat video ini bukan untuk membawa Anda atau mendorong Anda untuk melakukan aktiviti yang tidak baik di dunia dark web. Seperti membeli atau menjual benda-benda yang akan saya kongsikan sebentar lagi. Sebelum kita membahas lebih dalam lagi tentang dunia dark web ini, apa saja benda yang dijual sana, apa saja benda yang boleh dibeli sana, saya ingin terangkan secara singkat saja apa itu dark web, apa itu deep web, ataupun surface, agar rekan-rekan lebih paham tentang dunia internet yang kita gunakan setiap hari ini. Dunia internet ada 3 tingkat. Tingkat pertama yang sering kita gunakan dikenali sebagai surface. Laman sesawang surface ini kita gunakan setiap hari. Contohnya, kita tap di Google, siapa lelaki terhandsome di dunia. Kita tap di Google, siapa wanita tercantik di dunia. Dan kita akan lihat. Kita tap juga siapa Bidi Torres. Bagaimana cara memikat hati wanita. Ada di YouTube, ada di internet. Atau kita tap seperti ini. Bagaimana menjadi kurus. Ringkasnya kawan-kawan, surface itu merupakan laman sesawang yang kita gunakan setiap hari, yang kita boleh akses, yang kita boleh lihat di Google. Jadi saya tidak perlu terangkan secara panjang lebar tentang laman sesawang surface web ini, karena itulah yang kita gunakan setiap hari. Di tingkat kedua dikenali sebagai deep web. Deep web ini disekat oleh orang tertentu atau organisasi maupun pihak kerajaan atau individu. Sebenarnya juga kawan-kawan, kita sering menggunakan deep web. Contohnya kita memasuki Gmail kita atau email kita. Itu merupakan deep web. Hanya kita yang mengetahui apa password dia, kita mengetahui apa isi dia, apa yang masuk di email kita. Bank online juga merupakan deep web. Kerja kita di pejabat juga adalah deep web. Karena kita sedang mengetahui ataupun rakan-rakan sekerja kita sedang mengetahui data-data di syarikat kita. Gambar-gambar yang kita upload di Facebook, di Twitter, di Insta yang kita saja boleh lihat. Itu semua adalah laman sesawang deep web. Secara ringkasnya kawan-kawan, deep web itu sangat luas. Jadi kita tidak akan bahas deep web itu panjang lebar. Karena hari ini saya cuma ingin membahas tentang dark web. Tingkat ketiga dalam dunia internet dikenali sebagai dark web. Nama saja dark web tentu ada unsur gelap. Laman sesawang inilah merupakan rumah pasaran gelap bagi orang yang pintar-pintar mencari keuntungan. Di dunia dark web ini ada unsur-unsur jenayah seperti video-video porno dijual di sana. Gambar-gambar porno dijual di sana. Video-video ekstrim yang tidak pernah kita lihat ada di sana. Penjualan senjata api ada di sana. Jual dada, obat-obatan yang dilarang ada di sana. Mengubah pembunuh juga ada di dunia dark web. Hacker, maklumat kerajaan, maklumat pembangkang, semuanya ada di dark web. Apa saja benda yang dijual atau boleh dibeli di laman sesawang dark web? Pertama sekali, roh bayi. Di dark web, kita boleh membeli roh bayi. Kedengaran pelik tapi ini benar. Pelik tapi benar. Di Thailand kawan-kawan, ada satu kepercayaan tentang Wudhu Master, di mana mereka percaya bahwa Wudhu Master boleh memperangkap
roh bayi yang telah meninggal dunia ataupun yang dalam kandungan yang telah gugur dan dijual, di mana roh-roh bayi itu akan ditangkap di Wudhu Master dan bayi-bayi itu dimasukkan dalam patung untuk tujuan tertentu. Ada orang membeli Wudhu ini karena mereka percaya bahwa Wudhu Master ataupun roh bayi di dalam patung tersebut mampu mengabulkan kehendak mereka, mampu menunaikan keinginan mereka. Minyak, petrol, diesel juga boleh dibeli di dark web. Tapi minyak yang dijual oleh orang ataupun organisasi ini merupakan minyak yang lebih murah berbanding minyak yang dijual oleh kerajaan. Karena mereka tidak membayar cukai kepada kerajaan mereka, maka mereka menjual minyak dengan lebih murah. Ini sering dilakukan oleh ISIS pada satu ketika dahulu. Mereka merampas minyak dan menjual di pasaran gelap. Dadah dan obat juga boleh dibeli di dark web. Kebanyakan yang membeli dadah menganggap dark web lebih selamat berbanding menjual atau membeli secara reality. Karena mereka takut ditangkap. Tapi kalau di dark web, mereka sering menggunakan maklumat-maklumat yang palsu untuk membeli. Tapi kawan-kawan, polis juga bijak tahu. Banyak polis menyamar sebagai pembeli atau penjual dadah. Maka tidak heranlah, walaupun kamu pergi membeli di dark web, kamu juga akan diketahui oleh pihak polis. Karena ada pepatah mengatakan, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Aduh, imam sudah saya ini. Segala senjata api juga boleh dibeli di dark web. Entah dari bom, pistol, rifle, mesin gun, kereta kebal. Mungkin juga kan kereta kebal. Tapi harga senjata api lebih mahal berbanding dijual di kedai. Ini lagi parah kawan-kawan. Di dunia dark web, kita boleh membeli atau kita boleh menjual organ ataupun bahagian tubuh manusia. Yang ada duit kebanyakannya memilih untuk membeli anggota badan atau organ, jantung, mata, telinga, dan sebagainya di dark web karena mereka merasa aktiviti jual beli di dark web lebih mudah berbanding beli di hospital. Karena kalau di hospital kita perlu menunggu terlalu lama untuk mendapat giliran kita. Contohnya kita memerlukan organ dan kita memerlukan masa yang agak lama untuk menunggu. Jadi orang kaya ini sering menggunakan dark web untuk membeli benda-benda seperti itu. Dianggarkan bobola mata saja berharga 6.300. Lengan dan kaki lebih murah. Harganya 1.600 saja. Mahal tuh bro. Tangan, kaki. Jadi organ-organ yang dibeli ini untuk menggantikan organ yang rusak. Yang lebih parah lagi kawan-kawan, ada yang membeli organ atau bahagian tubuh manusia ini untuk dimakan. Kanibal betul. Tidak ada sudah kameranan mau makan orang juga. Darah juga dijual di dark web. Namun ini kurang selamat karena kita tidak ketahui sumber dari darah tersebut. Mungkin darah orang yang menjual itu merupakan pengidap penyakit HIV, AIDS, TB, dan sebagainya. Tapi selalunya yang melakukan penjualan atau membeli darah ini merupakan penjenayah-penjenayah yang besar. Seterusnya hamba. Hamba ini dari kanak-kanak hinggalah orang dewasa. Ada yang namanya penjualan atau jual beli hamba di dunia dark web, di mana orang akan membeli hamba dari kanak-kanak hingga orang dewasa. Wanita cantik sering dibeli di dark web untuk dijadikan sebagai tempat pemuas nafsu mereka. Anak-anak juga dijual di sana. Itulah kenapa setiap hari ada yang namanya perdagangan manusia atau penculikan kanak-kanak. Mereka semua dijual di pasaran gelap dark web untuk dijadikan hamba apa saja. Banyak orang yang ditangkap itu atau diculik itu dijadikan hamba seks. Dianggarkan menurut beberapa info 600 billion keuntungan hasil daripada perdagangan manusia. Walaupun ada usaha dari semua negara atau pihak berkuasa untuk mengurangkan, untuk menghentikan aktiviti perdagangan manusia ini, tapi aktiviti ini masih lagi berjalan hingga saat ini. Saat saya buat video ini juga pasti ada orang yang telah diculik. Ya, semoga dia selamat.
pembunuh upahan boleh dibeli atau boleh diupah di dark web. Kamu pernah lihat film Hitman dan juga John Wick? Itu merupakan salah satu contoh pasaran dark web. Mereka diminta untuk melakukan aktiviti pembunuhan. Kebanyakan kumpulan mafia besar lah yang beroperasi di dunia dark web ini. Mereka menjadikan diri mereka sebagai pembunuh upahan dan beroperasi secara tersembunyi karena identiti mereka tersembunyi, dan mereka juga menyembunyikan identiti yang mahu mengupah mereka. Tapi kawan-kawan, jangan pernah gunakan khidmat pembunuh upahan ini karena ada polis yang menyamar di dunia dark web ini. Mereka pura-pura menyamar sebagai pembunuh upahan. Silap hari bulan, kamu pula akan ditangkap. Secara singkatnya, jika ada orang menyakiti hati kamu, jangan gunakan dark web untuk membalas kejahatan dia. Ampunilah musuhmu. Aduh, alim betul saya hari ini. Baiklah kawan-kawan, setakat ini saja video saya kali ini. Sebenarnya banyak lagi benda-benda atau barang-barang yang boleh dijual dan dibeli di dunia dark web. Tapi masa saya sudah singkat, jam 12 pagi sudah. Jadi saya tinggalkan Anda semua dengan satu persoalan, yaitu bagaimana memikat hati wanita.